Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi. Masih kita teruskan hadis yang nomor 2 daripada kitab Arba'in Nawawi. Masih bercerita tentang seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Yang dimaksud tidak lain adalah malaikat Jibril. Datang kepada Nabi setelah bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, maka saat ini bertanya tentang as-sa'ah atau kiamat. Gal fa akhbirni anis sa'ah. Lelaki itu bertanya kepada Nabi, fa akhbirni, coba saya dikasih kabar tentang sa'ah, hari kiamat. Gal mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah yang ditanya, jawaban Nabi, itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya ini bentuk apa ini? Tawadhu daripada Nabi. Jadi Nabi menjawab, yang ditanya bukan berarti lebih mengerti daripada yang bertanya. Kemudian lelaki itu, yakni malaikat Jibril, melanjutkan lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tidak mau bercerita tentang kapan itu kiamat, coba ceritakan kepada kami daripada tanda-tandanya kiamat. Nabi pun menjawab, antalida al-ammatu rabbataha. Tandanya kiamat, jika ada seorang budak, dia melahirkan tuannya. Wa antara al-hufah, kamu akan saksikan orang-orang yang tidak memakai sandal. Al-urah, telanjang. Al-alah, yang dia adalah orang fakir miskin. Ru'a asya, pengembala kambing. Akan tetapi yatatawaluna fil bunyan, mereka selalu bangga dengan bangunan yang megah, bangunan yang tinggi di dalam bangunan rumah-rumah mereka. Sumantolak, kemudian lelaki itu pergi. Falabistu malian, maka kata Sayyidina Umar, aku diam sejenak, ya, dalam waktu yang lama. Ada yang mengatakan itu sampai 3 hari. Summa qalali, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, atadri man sa'il? Hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Allah dan utusannya lah yang jauh lebih ngerti. Qala, maka Nabi pun menjelaskan, fa innahu Jibril, lelaki tadi adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang dia datang kepada kalian untuk mengajari kepada agama kalian. Rawahu Muslim.
Baik. Sekarang kita bahas. Tadi dikatakan bahwa malaikat tadi bertanya tentang kiamat. Pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang gaib yang Allah rahasiakan kepada Nabi. Akan tetapi ilmu Allah yang Allah berikan kepada Nabi tidak semuanya boleh dijelaskan. Seperti diantaranya kiamat. Dan juga seperti masalah ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Mereka semuanya bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, maka jawab ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hakikatnya Nabi tahu. Malaikat Jibril juga tahu, akan tetapi memang ada beberapa ilmu yang tidak boleh semuanya disampaikan kepada umat ini. Namun demikian Nabi juga kemudian memberikan tanda-tanda daripada itu kiamat. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ghaibus samawatil ard. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap rahasia daripada langit dan bumi. Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Perlu diketahui urusan kiamat itu seperti secepat daripada kedipan mata. Artinya apa? Mungkin kita tidak pernah menyangka tiba-tiba datang. Ahwa akrab, atau bahkan lebih cepat daripada itu kedipan mata. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu. Ayat ini turun karena orang kafir ini sedikit mengejek kepada Islam. Dia memaksa bertanya tentang masalah kiamat, maka diturunkan ayat tersebut. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal sebenarnya. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad, maka para malaikat bertakbir, Allahu akbar, qad qamatil qiyamah. Allahu akbar berarti kiamat telah berdiri. Maknanya apa? Kalau Nabi Muhammad sudah diutus, Jibril sudah datang kepada Nabi Muhammad, berarti kiamat sudah sangat dekat sekali. Ya. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan diutusnya Nabi itu tidak lain adalah sebagai tanda, sebagian tanda kecil daripada kiamat, Nabi akhir zaman. Ya. Akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Nabi mengatakan mal mas'ul bi a'lamin sa'il. Bukanlah yang ditanya tentang datangnya kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Kemudian malaikat itu berkata, "Akhbirni an amaratiha." Kalau sudah gitu, cari, berikan aku kabar tentang tanda-tandanya. Maka dikatakan tandanya diantaranya antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan tuannya. Artinya karena banyaknya peperangan sehingga banyak lelaki yang meninggal, perempuan menjadi seorang budak, sehingga banyak ya para budak itu melahirkan anak daripada raja. Berarti maknanya anaknya statusnya seperti ayahnya. Seorang budak melahirkan tuannya.
Ada juga yang dimaknai bahwa di antaranya ini sebagai kinayah, sebagai satu isyarat, ya, bahwa nanti akan terjadi al-ariqa yalidnal muluk, orang rendah, para budak, anaknya menjadi raja, anaknya menjadi raja. Atau banyak riwayat yang jelas di ketika banyaknya budak berarti banyaknya peperangan, kemudian banyak budak yang dikumpuli daripada rajanya atau majikannya sehingga melahirkan anak-anak tersebut menjadi anaknya raja. Itu diantaranya. Kemudian wa antar al-huffah al-urah, kamu akan lihat orang-orang yang tidak pakai sandal. Ya, orang-orang yang tidak pakai sandal. Al-urah, yang tidak pakai baju. Atau bahasanya gini, pakai baju tapi tidak menutup aurat. Pakai baju tapi lekikan-lekikan daripada tubuh kelihatan semuanya. Ini kan seperti apa? Tidak pakai baju. Coba sudah mulai ada enggaknya? Kemudian al-ala, dia adalah orang fakir. Ru'a'asya, dia adalah pengembala kambing. Akan tetapi yatatawaluna fil bunyan, dia kalau bicara bangunan, megah-megahan, api-apian. Ya. Baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berbicara masalah saat kiamat, banyak sekali tanda-tandanya. Ada yang sughra, ada yang kubra. Ada yang besar, juga ada yang kecil. Apa yang kecil? Banyak sekali. Di antaranya zuhur ahlil munkar ala ahlil ma'ruf. Orang-orang yang suka berbuat mungkar itu sudah mulai tampil, mengalahkan orang-orang yang ahlil ma'ruf, yang tampil di televisi, yang tampil di media, yang tampil di dalam publikasi yang sifatnya umum mendunia, bukan orang-orang baik, tapi bahkan mereka orang-orang yang suka berbuat kemungkaran. Makanya maaf, yang nongol di televisi bukan ulama, tapi banyak para artis-artis yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nongol bukan mereka yang punya dasar daripada dua sumber, Al-Quran, hadis, atau sari daripada keduanya, tapi yang ngomong adalah orasi nafsu, orasi kepentingan, bahkan penipuan dan seterusnya. Ahlul mungkar lebih nampak. Ahlul mungkar lebih menampakkan diri seperti maling masuk rumah. Yang punya rumah diem, malingnya teriak-teriak seperti pemilik rumah. Karena yang punya rumah diem, pemilik malingnya teriak-teriak seperti pemilik rumah, akhirnya sampai ada anggapan daripada orang sekitarnya bahwa yang punya rumah dianggap maling, malingnya malah dianggap pemilik rumah. Kenapa? Ahlu mungkar terus tampil, ahlu mungkar terus menyuarakan dengan tulisannya, dengan majalahnya, ya, propaganda yang dibuat dalam dunia maya,
dalam berbagai channel-channel televisinya, radionya, dari berbagai artikel-artikel yang lainnya. Ahlul munkar udah menguasai daripada media. Ya, sehingga kadang-kadang yang baik dianggap mungkar karena tidak pernah bersuara. Makanya repot. Sampai ini kalau datang ke rumah Anda maling, masa diem? Berhak nggak kita berteriak? Ini maling. Tolong bantu saya menghentikan perbuatannya. Anda cuma diem. Kemudian malingnya ngomong, itu yang duduk malah maling. Pura-pura. Orang datang kepada rumah Anda, yang ditangkap bukan malingnya, tapi Anda pemilik rumahnya. Berarti kan ini. Kalau sudah mulai kemungkaran muncul, kemungkaran harus ditontonkan, kita wajib menghadirinya, kita wajib keluar untuk melihatnya. Maka ini sudah termasuk ya, tanda-tanda daripada apa? Ya, kiamat. Kemudian ditambah lagi ayyamurra rajul fi tulil masjid wa urdih la yusalli fi rak'atain. Mulai banyak orang datang ke masjid. Masjidnya bagus. Masjidnya saling bagus-bagusan. Dia datang ke masjid bukan untuk sholat tapi untuk jalan. Ya, mulai ada kan ini? Kemana ini? Rekreasi. Melihat masjid. Bukan iktikaf, bukan sholat, bukan melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman sibuk ambil foto, jalan muter saja. Ini juga termasuk tanda-tanda daripada apa? Kiamat. Kenapa? Yatabahuna fil masajid. Mereka saling bangga-banggaan di dalam kemegahan bangunan daripada masjid. Ya Allah. Ditambah lagi wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Mulai banyak wanita-wanita yang dia terbuka, dia pakai baju seperti tidak pakai baju, bajunya toples, terbungkus tapi kelihatan. Iya, ma'ilah dia udah keol apa namanya? Sudah goyang. Kemudian lengkikan tubuhnya ditampakkan, ditaruh di atas, dikasih lampu, yang lain disuruh untuk melihat bersama-sama. Sudah mulai ini. Ini tanda-tanda daripada apa? Kiamat. Ayastankifar rijal birrijal wa nisa binisa. Ayastakfiya. Seorang lelaki sudah mulai menganggap cukup tidak dengan lawan jenis tapi dengan lelaki. Perempuan menganggap cukup dengan jenisnya, tidak butuh lelaki dengan perempuan. Sudah mulai seperti ini. Atau bahkan ini program daripada dunia untuk menyebar kecenderungan lawan jenis. Kepengennya hubungan lawan jenis dilegalkan, direstui, diizini. Yang membahas malah sebaliknya. Ini termasuk mulai tanda-tanda daripada kiamat. Ya Allah, rambutnya dimodel seperti punuk unta. Tahu punuk unta nggih? Sudah ada kan? Sini habis semuanya, tinggal tengah. Sudah gitu dikasih warna tayeng lagi. Sudah mulai ini. Tanda-tanda seperti ini. Al-amanah wudhi'at ila ghairi ahliha. Idza wudhi'atil amanah ila ghairi ahliha fantadhiru sa'ah. Kalau amanah sudah diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggu sebentar lagi akan ada kiamat. Banyak orang mengatakan pilih saya, coblos saya, terbukti ini mengobralkan amanah dan seterusnya. Akan tetapi amanah dibuat keberuntungan.
Amanah dibuat kepentingan untuk mendapatkan target-target tertentu. Yang jelas amanah memimpin kepada uang negara dan sebagainya telah dipegang orang-orang yang tidak memiliki amanah. Jadi kalau amanah diberikan kepada bukan ahlinya, fantadiru sa'ah, tunggu sebentar lagi akan ada kiamat. Maaf, yang dekat dengan aset negara adalah mereka bukan orang yang wirai, bukan mereka orang yang takut dengan dosa, tapi orang yang setiap saatnya ngumbar syahwat. Dia dengan mudahnya mengambil uang negara, kemudian hanya untuk kepentingan syahwatnya. Satu malam bisa ratusan juta per malamnya, untuk perempuannya, untuk minumannya, untuk kesenangannya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini yang merata terjadi di tengah-tengah negara kita atau seluruh negara ini, maka tunggu sebentar lagi akan terjadi apa? Akan terjadi kiamat. Ya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi intisarul jahal, wakilatul ulama, wa kasratul juhala. Orang bodoh mulai tampil, orang bodoh mulai berkomentar, orang bodoh mulai mengkritik banyak orang. Iya, idza sakata man la yadri laqal khilaf bainal khalqi. Kalau orang nggak ngerti, diam tidak berkomentar, maka perselisihan akan semakin sedikit. Tapi kalau orang nggak ngerti ikut-ikut komentar, maka akan banyak perselisihan. Yang bodoh berkomentar, yang bodoh semakin banyak, ulamanya semakin menipis. Yaqilu al-ilmu wa yadharu al-jahlu. Ya, praktek-praktek ilmu sudah mulai malu. Orang mempraktekkan ilmunya Nabi malu. Orang mempraktekkan ilmu Nabi seperti asing. Nabi mengatakan ba'da dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Agama itu datang dalam keadaan asing, maka nanti di akhir kiamat agama juga asing lagi. Jadi yang mempraktekkan ilmu itu asing. Justru mayoritas di antara kita adalah yang amaliyahnya, ucapannya, perbuatannya, kelakuannya tidak ada unsur sedikit pun daripada ilmu agama. Kalau udah kita Pak, wad harus zina. Zina sudah di mana-mana. Maaf, kalau dicek mungkin anak-anak SMA atau sekelasnya, berapa persen mereka yang masih perawan? Banyak kos-kosan yang disalahgunakan, disewa untuk disewakan lagi untuk perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan mulai ada tangan-tangan yang berusaha untuk melindungi hanya karena dasar suka sama suka, nggak boleh ditindak. Sehingga apa? Ya harus zina. Zina terus nampak. Kalau minimal contoh-contoh itu zina udah mulai ada di saku-saku kita. Dan dipencet, ditonton oleh orang-orang kita. Mereka nonton tinggal praktek. Mereka nonton tinggal ada rencana kapan dia mempraktekannya. Anak-anak yang masih kecil sudah memiliki ilmu tentang hal itu. Kalau udah zina mulai nampak, Masya Allah. Sudah pasti dekatnya wasrabu al-khamr. Minum arak di mana-mana. Kalau udah gitu, wa taksuru nisa wa yakilur rijal. Akan banyak peperangan, akan banyak pembunuhan dan yang sebagainya. Sehingga karena banyaknya perang negara, perang ini, banyaknya para pejuang meninggal. Yang ada tinggal para perempuan-perempuan. Sedikitnya laki, banyaknya perempuan. Kalau sudah mulai Masya Allah zina mongol di mana-mana, di rumah-rumah, di kos-kos, di kelas-kelas,
di perkantoran, di pabrik, di tempat-tempat yang di situ tidak ada orang-orang bertanggung jawab. Sudah mulai banyak seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena tontonan ini muncul di mana-mana. Kalau sudah mulai banyak seperti ini, Masya Allah, fantadiru sa'ah, entah lagi cepat daripada kiamat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Maka daripada itu, ya, ayo kita sebisa mungkin, ya, bagaimana kita bisa menutup. Sehingga ada salah satu sahabat, seorang Arabi bertanya kepada Nabi, "Fima ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau sudah zaman seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka kata Nabi, "Da' wa kun hirsan min ahli baitik." Tinggalkan dan fokuskan perhatian kamu kepada keluarga kamu. Fokuskan kepada keluarga kamu. Bahkan dikatakan, jadikan rumah kamu seperti baju kamu. Apa maknanya? Kita tidak akan pernah berlama-lama badan ini melepas daripada baju. Kita lepas 1 menit, nggak ada orang, langsung kita pakai. Demikian kita keluar rumah karena ada kepentingan yang tidak bisa kita tinggalkan, maka segera kembali. Awasi terus, pantau terus. Atau minimal, perhatikan, kita harus sering duduk, punya waktu khusus untuk keluarga. Untuk apa? Bukan sekedar berbicara makanan, bukan sekedar berbicara masalah hasil, masalah kemana kita akan jalan-jalan, tapi duduk kasih pengertian kepada mereka, duduk kasih ilmu kepada mereka, duduk bersama-sama bareng kita mendengarkan mungkin nasihat daripada seorang ulama. Kenapa orang itu berbuat mungkar? Kenapa anak kita tidak bisa kita tata? Kenapa mungkin mereka tidak bisa kita arahkan? Karena di sini nggak ada pengetahuan. Karena di sini nggak ada pengetahuan. Kita harus doktrin anak kita sebelum orang lain, sebelum syahwat, sebelum kemungkaran, sebelum informasi luar yang telah mendoktrin dan menyetir daripada anak-anak kita. Kun harisan ala ahli baitik. Jadilah kamu orang yang peduli penuh kepada keluarga. Jangan lupa punya waktu khusus duduk kepada mereka, ngaji bareng. Maaf, bukan sekedar baca Quran yang tidak membahas maknanya. Anda gali ilmu, bacakan kepada keluarga kamu. Anda bicara tentang wudu, tentang sholat, tentang sirah bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana orang-orang soleh. Ulaikal ladzina hadahumullah, orang-orang yang sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya masuk kepada mereka ilmu. Masya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu semuanya adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Kalau sudah mulai nanti, ya, jadi ditambah lagi, kalau sudah mulai banyak zina, minum khamar, wanitanya kita tidak pakai baju atau pakai baju tapi hakikatnya terbuka, pasti muncul banyak fitnah, muncul banyak perserongan, muncul banyaknya ganti pasangan yang tidak halal, muncul zina, muncul khamar, muncul pertikaian, muncul individu, muncul macam-macam. Sudah ini, ya Allah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terus sampai nanti dikatakan di akhir zaman yang tidak zina dianggap asing. Mayoritas semuanya zina. Mayoritas, kalau mungkin saat ini cuma melihat, kebentar lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin, atau waliyadzubillah min dalik, lebih daripada itu, mulai mayoritas orang yang lepas kontrol daripada orang tuanya akan masuk di situ.
badannya di rumah, orangnya di kamar, tapi bawa alat kecil yang Anda fasilitasi, alat untuk jerumuskan mereka pada neraka Allah Subhanahu wa taala, sebelum Anda bekali daripada takwa Allah, sebelum Anda pondasi daripada takut kepada Allah. Masya Allah. Kalau udah banyak maksiat, mulai banyaknya azzalazil, goncangan di mana-mana. Di sana gempa, di sana goncang, gunung ini meletus, gunung ini terjadi kekeringan, terjadi paceklik, terjadi. Masya Allah. Kemudian kalau sudah terus seperti itu, yang enggak zina asing, yang enggak minum khamr asing, yang tidak berbuat mungkar asing, maka sebentar lagi akan munculnya Mahdi, akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, akan turunnya Ya'juj Ma'juj, akan matahari tidak lagi muncul dari sebelah timur, tapi matahari muncul daripada sebelah barat. Pintu taubah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya terlambat, ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Summa biman ya'un. Kemudian daripada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mulai diri kita, kemudian keluarga kita. Jangan lepas kasih mereka ilmu. Kalau kita nggak mampu menerangkan kepada mereka ilmu, wajibkan mereka duduk di samping Anda untuk mengaji ilmu kepada seorang ustaz. Bukan sekedar ajakan yang tanpa ada, wajib duduk. Jangan mereka sibuk di dalam urusannya. Sebelum terjadi seperti ini, apalagi maaf, istri kita yang menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita sebelum anak kita masuk di madrasah luar. Dia harus tahu ilmu, dia harus tahu hadis, dia harus tahu syariat, dia harus tahu sunnah, dia harus tahu ilmu, dia harus tahu. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah, yang jelas benar-benar kita bareng-bareng ya, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita bagaimana kembali kepada Allah. Buat waktu ya, bareng-bareng mengkaji, baca Quran, beribadah, sholat malam, datang ke ulama, ngaji dan seterusnya. Jangan kita lengah, jangan nunggu penyesalan yang terjadi, jangan ketika mereka udah tidak bisa lagi. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah, yang jelas kalau kita lihat mulai daripada sekarang, tren-tren sekarang, Masya Allah, yang buka aurat sudah banyak sekali, yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang udah di mana-mana, sudah terjadi. Masya Allah. Sekali lagi, ayo sebelum terlambat, wajibkan anak-anak kita untuk benar-benar mereka menggali ilmu agama. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami akan sampaikan terkait jangan mengucapkan selamat Natal ya. Jangan mengucapkannya. Karena itu bukan syiar daripada Islam. Jangan terkecoh kepada satu ayat yang kadang-kadang disampaikan oleh sebagian ustadz. Padahal kalau kita lihat para ulama yang notabene ilmunya luar biasa diakui, terutama madzhabul arba'ah, 4 madzhab, semuanya tidak ada yang mengatakan boleh. Semuanya tidak ada yang mengatakan boleh. Memang ada satu ayat sepintas Anda akan mungkin menilai seperti boleh. Allah katakan la yanhakumullah
'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kepada kalian apa terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian, yang tidak mengusir dari negara kalian. Allah enggak melarang kalian antabarruhum, baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena memang Allah zat yang suka dengan keadilan. Sepintas ayat ini seperti kita boleh baik. Coba Anda lihat dalam tafsir, apa yang dimaksud baik kepada mereka? Apakah semuanya? Maka para ulama menyimpulkan baik kepada mereka boleh, asal jangan dua hal. Apa itu? Ma yadullu zahiruhu ala mawaddatil qulub. Secara zahir kebaikan kamu menunjukkan bahwa kamu cinta sama mereka. Cinta kepada mereka dilarang sama Allah. Allah katakan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh seorang kaum yang menyatakan iman dengan Allah dan hari akhir untuk cinta kepada orang kafir yang mengganggu agama Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun orang kafir itu orang tua kamu, au abna'ahum, anak laki kamu, au ikhwanahum, saudara kandung kamu, au ashirahum, dan seterusnya. Gak boleh kita cinta sama mereka. Kalau muamal secara zahiriyah gak ada masalah. Mereka butuh makanan, kita kasih. Mereka sakit, kita kasih obat. Tapi jangan ada mawaddah. Jadi baik sama mereka boleh, asal tidak ada maya dulu zahiru ala mawaddatil qulub. Anda cinta sama orang kafir, pertama. Yang kedua, maya dulu zahiruhu ala ta'dimi syiaril kufri. Enggak boleh secara zahir Anda mendukung syiar daripada kekafiran mereka. Selamat Natal, ucapan selamat hari raya daripada ajaran selain Islam, itu adalah syiar agama mereka. Jangan Anda yang mensiarkan, jangan Anda yang mendukung, gak boleh itu. Memang baik, tapi jangan yang kayak gini. Makanya Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kamu saja sudah. Yang mensiarkan, yang mendukung adalah kalian semuanya, jangan kami. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, ya istanibu a'da Allah, hendaknya kamu harus menjauhi musuhnya Allah. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi, Nasrani. Yauma jam'ihim fi 'idihim, di saat mereka berkumpul di hari raya mereka. Kenapa? Fa inna sukhta yanzilu alaihim, amarah Allah, balaknya Allah akan turun kepada mereka. Fa akhsha ayusibahum, aku khawatir itu juga menimpa kepada kalian. Jangan sudah. Jelas? Jangan ikut mensiarkan mereka. Kita tidak boleh mendukung. Bahkan salah satu ulama bermadzhab Hambali, wa man abadallah khamsina sanah, ada orang ibadah kepada Allah 50 tahun. Kemudian dia datang kepada orang kafir, memberi hadiah 1 butir telur. Kenapa dikasih hadiah orang kafir itu? Karena dia sedang merayakan hari raya mereka. Kenapa dikasih hadiah 1 butir telur? Yuridu ta'dima syiaril kufur. Dia kepengen ikut mengagungkan syiar kekafiran. Maka dikatakan faqad kafar, orang ini juga dianggap kafir. Bahkan ahbatallah amalahu, Allah akan menghapus ibadahnya selama 50 tahun. Dah jangan ya. Bahkan kalau bisa Anda jangan menjual sesuatu yang terkait mendukung daripada acara mereka. Jangan sudah.
Loh, saya cuma memperingati tahun baru. Itu bukan tahun barunya orang Islam. Man kassara sawada qaumin fahuwa minhum. Yang Anda ikut membuat banyak daripada satu tradisi satu kaum, maka ingat Anda akan dimasukkan golongan daripada mereka. Nah, sudah, kita tidak akan ikut merayakan apa itu semuanya tadi. Semoga keluarga kita bisa kita manage, bisa kita jaga sehingga mereka tetap dalam keadaan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda keluar, boleh keluar rumah, boleh mungkin sejenak kita cari refreshing, asal bukan haram, tapi jangan pas daripada hari raya mereka. Jangan daripada tahun baru daripada mereka, pilih yang lain. Ngoten nggih. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.